Saya yakin Bapak Ibu semua ingin menjadi apa itu? Menjadi para pendidik-pendidik yang luar biasa, menjadi para pendidik yang profesional. Kemudian pada meeting introduction kali ini kita juga akan membahas tentang motivasi belajar. Ini dari zaman dulu adanya pendidikan formal maupun non formal selalu jadi bahasan sampai sekarang. Nah, hanya saja bagaimana ini nanti bisa terup to date dengan apa namanya konteks sosial atau konteks-konteks pendidikan ya, artinya kasus-kasus pendidikan saat ini gitu. Jadi kita akan bahas juga itu motivasi belajar. Jangan-jangan pada belum tahu tuh teori-teori tentang motivasi belajar dan bagaimana sebenarnya implementasinya di dalam pembelajaran begitu. Ini di minggu pertama. Untuk selanjutnya adalah saya berikan kesempatan pada Bapak Ibu tuh. Katanya harus tetap ada tugas ya. Nah, ini mau individu atau kelompok ini? Kelompok. Orangnya banyak ya, 47. Manut saja. Oke. Baik, kelompok nggak apa-apa. Kelompok nanti kalau ada yang tidak ikut mengerjakan, namanya tetap ditulis tapi tanpa NIM di papernya. Itu artinya dia tidak ikut mengerjakan. Iya, namanya ditit, Bu. Namanya ditit gitu, Bu, sensor. Udah dimotivasi, udah diajak dan macam-macam, tapi nggak tahu dia ngilang gitu. Nah, ya itu tetap untuk biar adil lah maksud saya. Nah, harapannya tetap ditulis nama tapi nggak usah NIM. Nanti saya akan komunikasi sama bapaknya sendiri gitu atau teman itu sendiri gitu mau gimana gitu ya karena kualitas dari pembelajaran ini adalah amanah buat saya gitu. Jadi nggak usah demi temen tak tolong tak tulis ya nggak gitu ya kan ada solusi lain. Jadi nggak usah ditulis mawon, nanti tulis namanya tapi tanpa NIM itu artinya saya butuh komunikasi sama mahasiswa ini. Gitu nggih? Ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas nih menarik sekali tentang kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Ini yang guru tuh harus tahu. Gitu. Secara teori dan syukur-syukur langsung diterapkan dalam pembelajarannya. Bagaimana ya tentang cerdas itu sebenarnya tidak hanya sekedar intelektual begitu, tapi kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual itu memiliki peran yang luar biasa. Dan yang menarik adalah mungkin secara teori ada Bapak Ibu yang sudah membaca, tapi bagaimana implementasinya dalam pembelajaran, saya yakin belum banyak diskusi dilakukan tentang ini. Nah, itu makanya perlu untuk didiskusikan. Bahkan kalau nanti paper Bapak Ibu bagus, nanti bisa itu dimuat di jurnal terakreditasi gitu ya. Nah, dengan penulis tuh bisa maksimal 7 ya, bisa ditulis. Nah, ini saya melihat belum banyak tuh yang membahas tentang bagaimana implementasinya dalam pembelajaran. Misalnya konteksnya adalah sekolahnya Pak Rosidin, misalnya. Nah, gitu. Nah, ini menarik untuk dibahas nih, bagaimana cerdas emosi, cerdas spiritual, gitu ya, secara teori, dan bagaimana menerapkan teori itu di dalam konteks pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah multiple intelligence, gitu. Multiple intelligence di situ, Bapak Ibu, ini adalah satu temuan yang membahagiakan dalam dunia pendidikan. Mengapa ini perlu kita diskusikan? Karena sebelum abad 21 ini ya tidak sedikit dari guru itu yang masih berpikiran bahwa yang namanya anak cerdas itu ya anak yang pintar matematika,
anak yang pinter berhitung, pinter bahasa, pinter sains gitu. Padahal setiap anak itu unik dan cerdas. Nah, disitulah tugas kita untuk memahami tentang temuan kecerdasan yang terupdate saat ini, yaitu kecerdasan itu sebenarnya ada banyak. Dan kita yang harus menemukan itu, anak ini kecerdasannya di mana? Ya, potensi kecerdasannya di mana? Matematika gak iso, gak bisa, bahasa Indonesia gak bisa, IPS gak bisa. Kalau orang zaman dulu bilangnya ini anak yang nggak pinter gitu ya, anak yang nggak pinter, anak bahkan kasarannya bodoh. Wah, nggak ada anak bodoh. Anak itu semua cerdas. Cuma kita nemu nggak tuh, dia cerdasnya di mana? Kadang anak itu materi-materi pelajaran apa aja nggak nyantol, tapi dia itu punya kemampuan ya, kemampuan hubungan sosial yang bagus. Oh, berarti dia cerdas ya secara interpersonal. Oh, matematika rak dong itu elek, bahasa Indonesia dapat jelek, IPS dapat jelek. Aduh, mau jadi apa? Lah ya jadi orang. Ya cari di mana dia kelebihannya. Nah, ini bagus ini untuk kita diskusikan tentang multiple intelligence. Ternyata cerdas itu ada majemuk ya. Cerdas itu ada banyak ya. Nah, terus gimana kita mengaplikasikannya dalam pembelajaran itu gimana? Gitu. Nah, nanti paper paper bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman semua kalau dikaitkan sama konteks itu nilainya tinggi ya. Bisa 90, 95 karena paper yang berkualitas ya adalah paper yang tidak hanya teori. Kalau teori bisa aja ngambil dari apa namanya internet ya, dari referensi-referensi internet ya. Tapi bagaimana itu dihubungkan sama yang jenengan lakukan sekarang di pesantren, di sekolah, di SD, di PAUD. Bagaimana teori ini diaplikasikan? Itu nilai plus yang luar biasa dalam satu karya ilmiah. Dan saya optimis kalau Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa menulis yang tidak hanya teori tapi juga aplikasinya di dalam konteks pendidikan, ya bisa di PAUD, di SD, di MI, di TK, di SMP, SMA, ya itu akan menjadi apa namanya tulisan yang bermutu, tulisan yang berkualitas karena berarti tulisannya adalah based on research. Jadi didasarkan pada lapangan, pengamatan, didasarkan pada apa yang diamati di lapangan. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tuh pendekatan pemrosesan informasi dalam belajar dan aplikasinya dalam pembelajaran. Jadi di sini Bapak Ibu itu kita bisa memahami secara teori proses informasi terjadi seperti apa sih? Ketika kita berpikir itu seperti apa ya? Pas kita mikir dulu proses informasi ya. Itu seperti apa? Ya, dari adanya informasi dimasukkan ke dalam short term memory, dimasukkan ke dalam long term memory, ya toh? Kemudian diretrieval. Retrieval itu dipanggil kembali. Sebenarnya proses itu seperti apa? Bagaimana agar proses itu maksimal? Bagaimana kalau saya bisa mengarahkan anak didik itu maksimal itu bagaimana? Supaya dia itu ketika memproses informasi itu nggak gampang lupa. Karena informasi itu masuk tidak hanya ke dalam short term memory, tidak ada di memori jangka pendek, tapi dia keinget tuh sampai seumur-umur sampai keinget apa yang diajarin Bapak Ibu. Gimana ya? Gimana itu dalam pembelajaran supaya begitu itu gimana? Supaya anaknya pinter-pinter itu, cerdas-cerdas. Nah, itu kita diskusikan. Selanjutnya kita naik dari ke berpikir kemudian ke intelektual, ya. Kenapa ya kecerdasan intelektual saya taruh di bawahnya ESG dan multiple? Karena ini nilai kontribusi terhadap kesuksesan seorang hanya 20%. Enggak banyak, 20%.
Jadi kalau ada Bapak Ibu lihat anak didiknya kurang pinter, nggak usah pesimis. Belum tentu dia itu nggak berhasil nantinya. Karena kecerdasan intelektual itu hanya berpengaruh 20% saja. Jadi masih ada 80% lainnya yang ditentukan oleh cerdas secara emosional, cerdas secara spiritual gitu ya. Jadi nanti ini kita bahas tuh sebenarnya kecerdasan intelektual itu seperti apa gitu ya. Dikaitkan dengan taksonomi Bloom karena setiap melakukan yang namanya evaluasi pada anak-anak itu sampai sekarang itu masih memakai taksonomi Bloom untuk mengukur kognitif dari anak-anak gitu ya. Nah, itu terus bagaimana ya aplikasinya dalam pembelajaran tentang kecerdasan intelektual dan taksonomi Bloom tersebut gitu. Kemudian selanjutnya adalah pendekatan konstruktivis sosial dan aplikasinya dalam pembelajaran. Apa Bu konstruktivis? Oh, ini adalah teori yang terupdate sampai sekarang dipakai. Basic dari pembelajaran aktif adalah pembelajaran konstruktivisme. Ini adalah wujud dari pembelajaran aktif itu didasarkan pada konstruktivisme, yaitu bagaimana kita itu meyakini anak-anak didik kita itu sebenarnya dalam belajar itu dia itu mengkonstruk pengetahuan, keterampilan gitu ya. Jadi nggak mungkin namanya mengkonstruk itu nggak mungkin apa dari betul-betul nol. Biasanya kalau di PAUD mungkin, tapi kalau sudah ngajarnya SD, SMP itu pasti sudah ada konstruk sebelumnya, bangunan sebelumnya, sudah ada fondasinya. Misal, ketika membahas sholat, nggak mungkin anak-anak SD itu nggak pernah lihat orang sholat, ya. Nah itu siapa yang aliran apa yang mengatakan itu, yaitu aliran konstruktivisme, begitu. Jadi anak-anak itu pasti ya nanti sosial udah masuk di sini. Jadi anak-anak itu pasti sudah punya basic. Kalau SMA malah sudah punya ibarat gedung tuh udah punya ruangan-ruangan. Jadi ibaratnya pengetahuan yang dimiliki seseorang menurut konstruktivisme itu adalah seperti membangun satu rumah. Kalau ngajarnya masih PAUD, oh lagi buat fondasi nih, harus sabar gitu ya. Kalau ngajar PAUD, harus sabar, harus pelan-pelan begitu. Kalau ngajaran PAUD, kalau menurut konstruktivisme, sabar, pelan-pelan, dibuat menyenangkan, pakai bermain, pakai cerita, pakai bernyanyi gitu. Karena ini baru membangun basicnya, dasarnya, supaya anak-anak nanti senang untuk membangun bagian-bagian rumah yang lain. Nanti rumahnya bisa besar, bisa megah, kamar-kamarnya bisa banyak, kalau dia senang. Tapi kalau dia nggak senang dengan pengetahuan awal yang diperoleh, maka bisa jadi pengetahuan itu nggak banyak berkembang. Ibaratnya rumah yang rapuh, rumah yang kecil, atau rumah yang nggak bagus atau nggak lengkap dengan ruangan-ruangan yang seharusnya ada. Itu menurut konstruktivisme bahwa belajar itu adalah mengkonstruk knowledge, membangun knowledge. Jadi kalau dia sudah SMA, pasti bangunannya udah banyak tuh. Ya, tidak hanya fondasi, dia udah ada ruang tamu misalnya. Udah ada dapur, ya. Nah, mungkin tinggal menambah apa ruang-ruang apa yang lain. Begitu. Baik, selanjutnya apalagi yang akan kita diskusikan? Yaitu kita akan mendiskusikan tentang metakognitif. Nah, ini penting sekali, metakognitif. Apa tuh itu Bu, metakognitif?
Metakognitif adalah thinking about thinking. Jadi kita itu, kenapa ada orang-orang yang cerdas? Itu karena metakognitifnya jalan. Dia itu pinter cari strategi. Nah, kita kan pengen ya anak didik kita itu cerdas. Dia itu nggak mentok, nggak gampang mentok. Jadi kalau ada masalah, dia nggak akan mentok. Dia akan cari berbagai alternatif solusi, strategi. Nah, itu dengan cara mengaktifkan metakognitif. Sebenarnya metakognitif itu apa? Ya. Terus bagaimana strategi meningkatkan daya ingat dengan metakognitif tadi? Gitu. Itu akan kita bahas. Selanjutnya tentang pengelolaan kelas nih terutama. Ada nggak yang mengelola kelas itu ada anaknya yang naik meja? Ada nggak ini? Butuh nggak nih materi ini nih? Mengelola kelas coba yang PAUD atau MI tadi atau SD? Ada nggak? Ada Bu, ada Bu. Tadi pagi ada Bu. Iya, gitu ya. Jadi ngajar anaknya kok naik bangku ya, atau mungkin berkelahi ya, atau nanya-nanya terus Kak, kapan Pak istirahat Pak? Loh, baru mulai udah ngajak istirahat nih. Itu Gitu loh. pengalaman kami Bu. Sama ya, sama. Perasaan ngajarnya udah 45. Saya kan termasuk penyuka anak-anak. Saya dulu aktif di Jogja sampai sekarang ada ya. Di Jogja itu namanya SPA, Silaturahim Pecinta Anak-anak. Sejak saya semester 3 sampai saya lulus tuh saya aktif di situ. Ya, saya udah ngajar 45, semangat 45. Dengan berbagai metode yang dipikirkan gitu ya. Kadang Pak sudah all out masuk kelas, yo tetep wae ono sing tukaran dhewe, ono sing ngeyel-yelan gitu ya. Ada yang naik pejo, apalagi ngajarnya di negeri waktu itu. Misalnya ke kamar mandi. sidik-sidik ke kamar mandi. Ngajarnya 40 siswa lebih, Masya Allah. Itu ya harus tahu itu ya, harus tahu ilmu mengelola kelas. Itu kenapa ini dibutuhkan, ini tentang mengelola kelas. Nanti ini nanti urut dari kelompoknya, monggo kalau sudah punya kelompok mau dilanjutkan atau mau urut absen. Terserah. Pokoknya satu kelompok. Sudah punya kelompok? Sudah. Kemarin. Sudah Bu. Ya, kelompoknya. Ya, oke. Berarti yang penting selama kuliah sama saya tugasnya cuma satu ini, yaitu membuat paper, ya, membuat paper kelompok, dan kelompoknya sudah ada, alhamdulillah. Tapi kan jumlahnya berapa kelompoknya? Kalau kemarin 9 orang. Ada yang 8, ya. Ada yang 9. Enggak. Jumlah kelompoknya berapa? Jumlah kelompok. Berapa kemarin ya? 6 Bu, 6 Bu. 6. 6. Oh, 6. Oke, kalau 6 berarti materinya disesuaikan nih. Kalau 6 enggak terlalu besar tuh. Jumlahnya 47 ya. ada yang 9, ada yang 8. Iya, sesuaikan materi aja Pak Bu. Iya, maksud saya itu bukan anggota kelompoknya, tapi jumlah kelompoknya. Ini saya buat 8. Jadi meeting kedua itu 4 orang, meeting selanjutnya 4 orang. Gitu ya, terserah mau bentuk lagi nggak apa-apa. Yang penting ini sudah saya setting seperti itu ya. Selanjutnya Bentuk lagi aja. Ya, bentuk lagi aja ya, variasi sama yang lain gitu ya, biar akrab ya Pak Rosidin ya. Baik ya. Kita ya itu penting tuh pengelolaan kelas dalam psikologi pendidikan itu sebenarnya pengelolaan kelas itu seperti apa ya? Ya, bagaimana kita bisa mengelola kelas dengan baik? Anak bisa terlibat, involved, bisa engage.
Engage itu artinya jiwanya itu ada di kelas. Enggak jiwanya ada di mana-mana. Itu tergantung betul sama pengelolaan kelas. Gitu ya. Terus terakhir adalah proses perkembangan. Bagaimana perkembangan fisik, kognitif, sosial, moral itu ya, itu dihubungkan dengan proses belajar itu seperti apa? Hubungannya dengan proses belajar itu seperti apa? Ada nggak pengaruhnya anak makin gede dengan belajar? Ada nggak pengaruhnya secara kognitif perkembangannya? Oh, kalau anak masih anak-anak ini berarti proses belajarnya gimana? Bagaimana akhirnya guru mengajarkannya, mengajar materi. Nah, ini. Kemudian perkembangan moral. Oh, anak kalau sudah SMA itu seperti apa? Nanti terserah mau angle-nya anak-anak, apa remaja atau dewasa, monggo terserah. Tulisan yang bagus tuh yang punya angel satu, udah usah banyak-banyak, tapi mendalam. Dikaitkan sama konteks. Jadi lesson learn dari teori itu, maka bagaimana aplikasinya di lembaga Bapak Ibu? Karena kan sudah S2. Bedanya sama S1 itu. Di S1 cuma teori. Kalau di S2 sudah bagaimana itu aplikasinya di lembaga Bapak Ibu. Begitu. Oke. Baik, ini adalah materi-materi kita. Nah, harapannya nanti ini akan kaya wawasan, ya, walaupun kuliahnya disambi-sambi gitu ya. Tapi paling tidak jenengan ada satu topik yang jenengan dalemi karena menjadi tugas buat jenengan gitu. Tadinya mau tak buat individu tapi mesake gitu kok do sibuk-sibuk gitu ya. Satu orang satu paper gitu ya. Ya wis mesake tak pikir-pikir piro-piro kok beliau-beliau ini kuliah ya. Ambek ngajar lo kuliah delok loh. Iya. Gitu. Ada nggak komentar atau pertanyaan terkait dengan topik? Izin bicara, izin Bu. Monggo. Untuk kan gini, ketika nanti kebanyakan di motivasi belajarnya Bu. Jadi yang saya alami di tingkat, kan kalau tadi saya ngungkapinya di STIK ya, kalau saya ini di institusi yang MTS di madrasahnya Bu. Jadi di madrasah yang ini di Penawaja, ini motivasi belajar yang perlu ditingkatkan itu kan kita basicnya ada dua. Jadi saya di lingkup yang di pondok, yang di kampus 2, yang saya alami itu kan di kampus 2 itu banyak penurunan motivasi belajarnya. Jadi coba untuk mungkin lebih digambarkan lah untuk motivasi belajar anak-anak. Terima kasih. Iya bagus. Iya bagus Pak Ha. Nggih Pak Ha, saya paham sekali ya. Makanya saya ambil sebagai introduction di awal itu karena saya tahu motivasi belajar itu memang siapa sih yang nggak kenal tentang motivasi gitu ya. Artinya ketika kita belajar psikologi nggak pernah lepas kita itu mengkaji motivasi. Tapi ingat motivasi yang dikemas dengan konteks terkini ya, dengan permasalahan-permasalahan anak terkini itu penting tuh untuk kita diskusikan gitu. Nanti secara teori saya kasih ya, nanti kita diskusikan tuh dalam konteks yang sekarang, dalam apalagi konteks dengan anak-anak itu seperti apa. Itu akan menghasilkan satu insight yang bagus. Yang kalau kita baca itu kadang belum ketemu kalau enggak benar-benar kita juga terjun langsung di dunia nyata. Iya, gitu. Dan itu bagus nanti misalnya jenengan tertarik untuk menulis itu misal izin ke grup saya tapi nggak ada ya topik itu ya nulis sendiri maksudnya nulis sendirilah nanti. Nah itu bagus membahas tentang motivasi dikaitkan sama konteks di SD atau di MI atau di PAUD atau di institusi jenengan tadi. Bagus ini ya. Nah habis ini kita sampaikan itu tentang motivasi. Ada lagi dan Bapak Ibu? Saya tunggu 2 menit, Mbok menawa lagi mikir.
Baik, kalau tidak ada, Bapak Ibu, kita mulai ya. Yang pertama ya. Boleh ini karena sambil off cam, boleh sambil ngopi, sambil yang nggak kerja, sambil apa lagi ya? Sambil ngeteh ya. Yang penting paham ya. Karena kalau paham ini enak nanti jadi guru. Kalau baca sendiri tuh suka nggak paham. Baik, sekarang apa ya referensi yang kita pakai ya, Bapak Ibu ya? Nah, saya itu dapat pesan, pokoknya yang kelas ini Bu, dibuat yang mudah aja lah Bu. Nggak usah mentang-mentang lulusan Australia itu kayak referensi bahasa Inggris kabeh. Ya tak ganti. Tak ganti referensi yang gampang-gampang ya. Santrok. Ini terjemahan nih, psikologi pendidikan. Jadi aslinya ini bukunya Educational Psychology. Ini Bapak Ibu ini utamanya ambil dari Santrok. Ini Surya Brata, ini mudah sekali dipahami tentang psikologi pendidikan. Ya. Kemudian karya saya sendiri, psikologi pendidikan dan teman-teman, ini bisa dibeli di Shopee. Yaitu psikologi pendidikan. Kemudian Muhyiddin Syah, ini kakak kelas saya di Australia. Saya waktu itu ambil S2, beliau S3 ya. Sekarang profesor di Bandung, salah satu perguruan tinggi negeri keguruan di Bandung. Nah, itu juga psikologi pendidikan, buku tentang psikologi pendidikan dengan pendekatan baru. Begitu. Ini yang utama. Jadi dari sini. Utamanya saya ambil dari sini gitu. Terus anjuran. Apapun buku psikologi pendidikan, monggo dibaca aja. Semua buku-buku ini sudah saya cek di Perpus Unisula ada. Monggo kalau main ke Perpus Unisula ya. Tolib, Samsul Bahri, psikologi pendidikan berbasis analisis empiris. Dalyono ini memang sepertinya praktisi, walaupun gelarnya enggak profesor gitu atau enggak doktor, tapi saya lihat tulisannya ringan gitu. Kemudian Jiwandono Sri Esti ini juga lumayan tulisannya tentang psikologi pendidikan. Tanto juga psikologi pendidikan. Ini semua buku ini ada di rumah saya. Hamzah orientasi dalam psikologi pembelajaran. Ya. Ginny Ellis psikologi pendidikan, ketoknya jenenge bule padahal wong Indonesia ya, membantu siswa tumbuh dan berkembang. Terus berbagai jurnal nasional, internasional, monggo untuk dikaji. Ada Moraref. Moraref itu pangkalan jurnal terakreditasi. Itu ada ribuan Bapak Ibu. Saya menghitung itu ada 2.900 berapa. Itu di situ cari aja.